Halo Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bertemu lagi dalam pemahaman tiap Rabu. Dan sebelumnya, mari kita bersama berdoa. Tuhan, jadikanlah hati kami tanah yang subur untuk menerima firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, pembacaan Alkitab diambil dari Mika pasal 3 ayat 1 sampai 12. Dan saya akan membaca ayat 5 sampai ayat 7. Mika pasal 3 ayat 5 sampai ayat 7. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya. Mereka tidak ada jawab daripada Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita pada hari ini, suap merusak diri dan sesama. Saudara-saudara, memasuki era new normal. Saya umpamakan seperti kita berjalan memasuki sebuah hutan yang baru dan besar. Ada oma, opa, ada om, tante, para senior yang berjalan bersama anak-anak muda, seusia anak-anak dan cucu-cucu kita. Di setiap dahan pohon dalam hutan itu tergantung beraneka macam kunci. Jangan takut salah ambil, sebab kita tidak sendirian. Ada generasi milenial yang pintar dan cekatan. Jika kita para senior tidak mengerti soal komputer, laptop, masalah aplikasi ini, itu, GoPay, istilah online, Zoom, apapun itu. Tanya, minta mereka anak-anak milenial itu mengajarkan kuncinya kepada kita. Dengan gembira mereka akan melakukannya. Anak-anak muda itu gudangnya teknisi. Dan kita orang tua gudangnya moral. Artinya tugas kita orang tua mengajarkan hal-hal yang baik. Membicarakan ada hal-hal yang buruk, tentang adat, sopan santun, sikap, kewajiban, tentang semangat hidup, tentang disiplin. Jadi kita harus terus berjalan maju bersama dengan mereka, generasi penentu itu. Saudara, memasuki era baru ini, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan bersama. 1, adaptasi kolektif. 2, relasi. 3, mental yang baru. Pertama, adaptasi kolektif. Tuhan mengaruniakan kepada semua kita, baik orang tua maupun anak-anak, kemampuan beradaptasi dengan setiap perubahan yang terjadi. Berbulan-bulan tidak boleh keluar rumah. Bertahanlah demi diri kita dan kesehatan orang lain. Ternyata kita bisa. Buktinya sampai hari ini kita sudah menjalaninya selama 234 hari di rumah. Dengan pertolongannya kita pasti terus bisa bertahan. Seorang kenalan bercerita, sejak masa pandemik, di showroom tempatnya bekerja, banyak teman-teman yang di-PHK-kan. Dia dan teman-temannya mengalami masuk kerja 3 hari dalam seminggu. Dan gaji dibayar 500.000
per bulan. Bila ada penjualan, baru dapat insentifnya. Tapi selama masa pandemik, tidak ada pembeli. Di antara PSBB pertama dan yang kedua, ada pameran. Kami berdelapan ditugaskan menjaga pameran itu. Ketika jam makan siang, kami patungan beli makanan. 5 nasi putih dan 3 orang rekan membeli lauk ikannya saja. 2 orang beli sayurnya saja. Bungkusnya dibuka dan kami makan bersama, dibagi 8. Uang makan tidak cukup beli sendiri-sendiri. Saudara-saudara, inilah waktu kita saling menjaga satu sama lain dengan tujuan melewati pandemik ini bersama. Yang kedua adalah relasi. Perkuat relasi dengan Tuhan dan keluarga. Saudara, dirumahkan, dimaksudkan kita memulai dan mengakhiri hari dengan bersaat teduh dan bersyukur pada Tuhan. Perbaiki dan pererat relasi dengan pasangan. Sebagai orang tua dan anak-anak, antar saudara, jangan sendiri-sendiri. Kita perlu anak-anak kita. Dan anak-anak itu perlu kita orang tuanya. Jadi kalau ada hal-hal salah, segera perbaiki diri dan saling memaafkan. Kita perlu tetangga. Saudara, peran kita menjaga sesama supaya tetap sejalan. Ketiga, mental yang baru. Saudara, mental artinya memiliki kepercayaan diri yang baik, menerima kegagalan dengan lapang dada, mudah merelakan dan menerima setiap perubahan, berani berkata tidak, terbuka terhadap orang yang berbeda pandangan dengan kita. Tidak hanya bicara, tapi juga berusaha bertindak, tidak gampang terpancing emosi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, praktek menyuap di Yehuda membuat hukum menjadi bobrok dan momok yang menakutkan, karena hukum bisa dibeli. Para nabi palsu dengan janji-janji manisnya menipu umat, pemimpin negeri bengkok hati karena uang. Mereka menguras dan menindas masyarakat miskin. Suap mematikan harapan hidup orang banyak, menghancurkan masa depan bangsa. Saudara-saudara, suap adalah tindakan memberikan atau menerima uang, atau berupa barang, atau bentuk yang lain, guna mengubah sikap atas kepentingan atau minat si pemberi. Black's Law Dictionary mengatakan, penyuapan itu tindakan menawarkan atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan seseorang atau lembaga atas kebijakan hukum tertentu. Pertanyaan kita, mengapa orang melakukan suap? Karena cinta uang. Mengapa cinta uang? Karena dirinya lemah. Uang tempatnya bersandar. Kitab Keluaran pasal 23 ayat 8 mengatakan, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Dan Allah akan menghukum orang yang melakukan suap. Ayub pasal 15 ayat 34b dan Mika pasal 3 ayat 6. Saudara-saudaraku, Nabi Mika menggambarkan suap menyuap itu menyiksa seperti mengupas kulit, memisahkan daging dari tulang. Begitulah jahatnya pemimpin yang cinta uang, merusak sendi-sendi kehidupan dan membinasakan. Nabi Mika menyerukan pertobatan. Katanya, jika tidak, anugerah Allah akan redup,
kehidupan Yehuda akan suram. Tuhan akan bertindak dan mereka akan hancur binasa. Saudara, sejak dulu sampai sekarang, suap dan korupsi sudah biasa terjadi. Namun di hidup yang sekarang, Allah mau kita umatnya hidup dalam difference surprising. Cara-cara baru yang tidak biasa, yang berbeda dari cara-cara umum. Itu berarti sikap nyinyir, iri hati, cinta uang, suka jalan pintas, suap menyuap, korupsi, hentikan itu. Itu merusak diri sendiri. Itu menghancurkan hidup orang banyak. Padahal orang banyak itu adalah teman seperjalanan kita. Saudaraku, kita hidup dalam era komunitas. Peran diri dalam komunitas sangat berarti. Biar dari rumah kita masing-masing, kita bisa berperan membangun karakter kolektif, yaitu kesadaran, supaya kita semua bersama-sama memiliki semangat, peduli pada sesama. Supaya kita terus berjalan menyongsong hari baru, hari esok. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, mari saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan saudara untuk menaikkan doa syafaat, baik secara pribadi, dan saya akan melanjutkannya. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, mampukan kami terus memiliki semangat. Mampukan kami, tiap-tiap pribadi, mampu membangun semangat keluarga, teman, kekasih, supaya kami semua dapat terus berjalan hingga melewati pandemik ini. Bersama kami berdoa untuk pemerintah kami. Kuatkan, beri mereka hikmat, beri mereka kemampuan dan kecakapan untuk memimpin negeri ini melewati masa-masa sulit. Secara khusus kami berdoa bagi para tenaga medis, tenaga kesehatan. Tuhan, lindungi mereka, beri mereka kemampuan yang tidak putus-putusnya untuk menolong setiap pasien yang sakit. Beri juga setiap kami, Tuhan, keluarga-keluarga, kemampuan untuk saling menopang satu dengan yang lain, sehingga setiap anggota keluarga kami diliputi sukacita, baik dalam bekerja, dalam sekolah, dalam kuliah, dalam beraktivitas. Saat ini kami mau bersama berdoa bagi Pendeta Samuel Adi Perdana yang tengah menjalani masa proses pemulihan. Tuhan, beri ia semangat, berkati Ibu Tina dan anak-anak untuk senantiasa mendukungnya. Kami berdoa untuk setiap gerejamu dimanapun berada, Engkau memimpin majelis jemaat, anggota jemaat dan aktivis, simpatisan, untuk terus membangun karakter kolektif, guna menjadi terang di tengah-tengah masyarakat. Bapa di dalam surga, dengarlah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah pemahaman Alkitab pada hari ini. Tetaplah di rumah, tetap bekerja, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.